Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bersama-sama mengikuti persekutuan doa melalui streaming di YouTube. Mari kita siapkan hati kita teduhkan hati dan pikiran kita untuk memasuki persekutuan ini. Bapak Ibu bersyukur bahwa pada hari ini kita boleh mengikuti kembali persekutuan doa bersama-sama meskipun dari rumah kita masing-masing. Karena itu mari kita naikkan ungkapan syukur kita dengan menyanyikan syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhku lemah. Syukur kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terberi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Mari kita menaikkan doa bersama. Ya Allah, bahwa kami sampai pada hari ini boleh hadir dengan keberadaan kami di tengah-tengah keluarga. Itu semua karena rahmat yang daripadamu. Jikalau kami pada malam hari ini dapat bersama-sama dengan sanak keluarga merasakan kasih yang diberikan oleh mereka, itu semua karena rahmat-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami begitu menyadari begitu besar kasih-Mu bagi kami, menyertai setiap langkah kehidupan kami. Kami mau datang di dalam persekutuan ini, memberikan hati dan pikiran kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang menyertai kami dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan pujian indahnya saat yang teduh untuk membawa kita, mempersiapkan hati kita menyambut firman Tuhan. Kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua. Indah
kita berdoa. Ya Allah, sungguh indah waktu yang Engkau berikan bagi kami untuk dapat merenungkan firman-Mu. Sungguh indah ketika kami disapa kembali oleh firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan, yang juga memberikan ketenangan di dalam hati kami. Kiranya Tuhan, di saat teduh yang kami rindukan ini, Engkau menyapa kami melalui firman yang akan dibawakan. Kiranya melalui sapaan-Mu, kami boleh mendapatkan kekuatan, pengharapan, dan keteguhan yang berasal hanya daripada firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 17 ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya lah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya. Jika 2 minggu lalu kita belajar dari Yunus, dari tokoh Yunus, tentang berdoa di tengah ketidakpastian, saat ini saya ingin kita belajar dari tokoh yang namanya tercatat dalam sejarah perjalanan keluarnya bangsa Israel dari Mesir, yaitu Hur. Siapakah Hur? Tidak banyak orang yang mengenal sosok ini. Pembahasan yang sangat minim dalam kitab Keluaran bisa menjadi alasannya. Namun tampaknya Hur cukup dikenal oleh bangsa Israel pada masanya. Mengapa? Karena Hur adalah salah satu asisten dari Musa selain Harun dan Miriam. Tidak banyak catatan Alkitab tentang Hur, termasuk siapa sanak saudara dan keluarganya. Sedikit catatan yang kita dapatkan mengenai latar belakang keluarga dari Hur, yaitu ada di Keluaran pasal 35 ayat 30 yang menyatakan bahwa Hur adalah kakek dari Bezaleel, arsitek yang dipilih Tuhan untuk membangun kemah suci. Mengingat pemilihan Tuhan terhadap Bezaleel
dapat dipastikan bahwa Bezaleel berasal dari keluarga yang takut akan Tuhan. Inilah salah satu warisan dari Hur sang kakek. Ia adalah pribadi yang saleh dan takut akan Tuhan. Peran Hur sebagai asisten Musa tampak dalam kitab Keluaran yang kita baca tadi. Bapak Ibu Saudara, pada saat itu bangsa Israel sedang berada di Rafidim. Ketika tiba-tiba orang Amalek datang dan menyerang orang-orang Israel. Dan tentu saja Musa sebagai pemimpin bangsa mempersiapkan bangsa Israel untuk melawan orang Amalek. Singkatnya, Musa meminta Yosua untuk memimpin di medan perang. Sedangkan Musa, Hur dan Harun naik ke puncak bukit. Dan di atas bukit itu Musa harus mengangkat tangannya agar bangsa Israel lebih kuat. Disinilah kita melihat sosok Hur yang mengambil peran. Tahu kalau tangan Musa tidak akan kuat jika harus terus mengangkat tongkat Allah, maka Hur dan Harun terpanggil untuk menopang tangan Musa. Keluaran 17 ayat 12b menyatakan Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu dan orang yang lain di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Peran untuk menopang tangan Musa menjadi peran yang diambil oleh Hur dalam masa krisis tersebut. Kalau dinilai dari ukuran dunia, tentu nilai menopang tangan bukanlah ukuran yang bisa dibilang keren, hebat, sebab hanya menopang tangan. Namun tanpa ada peran yang menopang tangan, Musa, bisa jadi kita pada saat ini nggak mengenal kisah bangsa Israel menang melawan Amalek. Saudara, disinilah keunikan dan peran pekerjaan Tuhan. Setiap orang memiliki peran yang sama berharganya. Satu peran melengkapi peran yang lain. Walau dengan kacamata dunia, peran menopang yang diambil Hur tidak sekeren dan sehebat Yosua. Namun perannya tetap memiliki kualitas yang sama. Dalam hal ini, Hur berhasil menempatkan diri di dalam pekerjaan Tuhan yang menyelamatkan bangsa Israel. Dan inilah yang membuat Hur dapat diteladani. Bahkan tercatat namanya di dalam Alkitab sebagai orang yang takut akan Tuhan. Ia tetap menjadi pribadi yang takut akan Tuhan di tengah situasi krisis bangsa yang sedang dihadapi Israel. Bahkan rasa takut akan Tuhan yang dimilikinya dapat membuat Hur menempatkan dirinya secara bijak dan berhikmat di tengah krisis yang dialami oleh bangsa Israel. Perenungan terhadap sosok Hur menyapa kita juga, menyapa saya dan saudara. Kita yang sedang berada di tengah-tengah krisis bangsa yang multidimensi, krisis kesehatan akibat pandemi yang belum berakhir, belum lagi krisis lainnya yang mengikuti, seperti krisis ekonomi, sosial, pendidikan. Perlu menjadi perenungan kita sebagai orang yang takut akan Tuhan, di mana kita menempatkan diri. Peran apa yang kita ambil? Atau jangan-jangan yang muncul dalam pikiran kita dan benak kita, ngapain kita ngambil peran dalam bangsa ini? Toh kita juga lagi susah, lagi stres ngadepin krisis yang berkepanjangan.
Dalam perenungan tersebut saudara-saudara, marilah kita melihat sosok Hur, sosok yang menjadi penopang. Rasa takut akan Tuhan membuat dirinya mengambil peran di tengah krisis yang dialami. Sekecil apapun perannya, sekecil apapun kontribusinya, Hur mengambil peran penting dalam kemenangan melawan orang Amalek. Dan untuk menjadi penopang seperti Hur, yang pertama kita tidak bisa memiliki pola pikir cuma. Saya mah cuma rakyat biasa. Saya mah cuma bisa begini, gak bisa ngapa-ngapain lagi. Saya mah cuma orang kecil. Dan cuma lainnya. Dengan berpikir cuma, tanpa sadar kita sedang merendahkan Tuhan yang memberikan berkat dan kehidupan bagi kita. Seolah kita gak percaya pada kebesaran Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Menjadi penopang seperti Hur, sekadar menopang tangan Musa, ternyata berkontribusi atas kemenangan bangsa Israel. Maka di tengah krisis, baik di bangsa maupun di tengah keluarga kita, mari kita keluar dari pola pikir cuma dan pakailah kemampuan yang ada di dalam diri kita untuk menopang keadaan di sekitar kita. Bahkan jika yang kita dapat lakukan hanya berdoa, karena segala keterbatasan kita, teruslah berdoa, karena panggilan itu sama kualitasnya dengan panggilan lainnya. Berdoa sama kualitasnya dengan orang yang juga memberikan dengan tenaga. Jika memang itu keterbatasan kita, bahkan jika kita hanya mampu berdoa, berdoalah. Kedua, Bapak Ibu Saudara, Hur berhasil menjadi penopang bagi Musa karena Hur menyadari kehadirannya melengkapi kekurangan Musa. Melihat tangan Musa yang penat membuat Hur menyadari peran yang bisa menolong. Ia bukan mengambil alih peran kepemimpinan Musa, tetapi ia berkolaborasi dengan Musa. Inilah yang mau kita teladani dalam hidup kita. Menjadi penopang yang menolong, bukan berarti mengambil alih semua pekerjaan yang tidak selesai, yang gak beres, tetapi hadir menjadi pahlawan yang mau berkolaborasi, bekerja sama dengan orang lain, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dengan segala krisis yang kita hadapi, panggilan kita bukan untuk menjadi Superman atau Superwoman, tetapi untuk menjadi penopang-penopang yang siap berkolaborasi. Yang ketiga dari Hur yang kita pelajari, kita berperan bukan untuk membuat diri kita semakin dikenal dan populer, tetapi membuat nama Tuhan semakin dikenal dan dimuliakan di dunia. Sampai hari ini, nama Hur tidak seterkenal Musa, Harun, Abraham, dan tokoh-tokoh besar lainnya. Tapi dari perannya yang menopang tangan Musa, kita mengenal nama Tuhan yang memenangkan bangsa Israel dari orang-orang Amalek. Karena itu saudara, jangan takut untuk menjadi tidak populer. Kita yakin dan percaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan adalah pekerjaan Tuhan yang mendatangkan kebaikan. Marilah kita teladani sosok Hur di masa krisis yang kita alami saat ini. Belajar menjadi penopang di tengah krisis yang kita hadapi bersama. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua.
Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Ya Allah, kami datang dengan penuh kerendahan diri kami. Dalam segala keterbatasan kami, di tengah-tengah masa krisis yang kami hadapi Tuhan, kami seringkali memakai pola pikir cuma, sehingga kami tidak mengambil peran di dalam kehidupan berbangsa, bergereja, bahkan di dalam keluarga. Di tengah krisis, kami lebih sering justru menyalahkan orang-orang di sekitar kami, bukan menjadi penopang yang menolong. Di dalam masalah yang kami hadapi, kami justru lupa memberi diri untuk saling mendorong dan mendoakan. Kiranya Tuhan, di dalam kerendahan diri kami ini, Engkau mengangkat kami dan mengingatkan kami untuk mengganti pola pikir cuma dengan pola pikir yang mau terus melakukan hal-hal kecil yang bisa kami lakukan bagi kehidupan kami, bagi bangsa kami, bahkan bagi gereja kami. Kiranya Tuhan, kami dapat meneladani Hur di dalam kehidupan kami. Ketika kami punya pola pikir untuk tidak terlibat dalam pelayanan-pelayanan di gereja, karena kami berpikir kami adalah orang-orang kecil. Kami adalah orang-orang yang tidak bisa melayani Tuhan. Kiranya Engkau mau mengubah hati dan pikiran kami, Tuhan, sehingga apa yang ada pada kami dapat berikan kepadamu. Dan kiranya Tuhan, jika saat ini kami sudah terlibat di dalam pelayanan-pelayanan gereja, kiranya kasih-Mu mengingatkan kami untuk tidak membuat kami menjadi sombong, meminta orang mengenal kami, mengharapkan orang tahu tentang pelayanan kami. Tapi kiranya Engkau bentuk hati kami, sehingga kami yang kecil ini yang boleh melayani Engkau, menyadari bahwa apa yang kami lakukan ini adalah untuk kemuliaan-Mu. Ajarlah kami untuk menyadari tempat kami, ya Tuhan. Biarlah melalui pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, kami menjadi kecil dan Engkau menjadi semakin besar dan semakin dikenal. Dan kiranya Tuhan, di tengah bangsa Indonesia ini, kami boleh ambil peran dalam berdoa dan menjadi rakyat yang bertanggung jawab melakukan bagian kami, berkolaborasi bersama dengan para pemimpin kami untuk memulihkan bangsa kami dengan terus memakai masker, menjaga jarak, menjaga kesehatan kami dan orang-orang di sekitar kami. Kiranya Engkau memampukan kami untuk terus memiliki hati yang mau bekerja sama dengan sesama kami, dengan keluarga kami, dengan bangsa, dan dimanapun Engkau menempatkan kami. Kami berdoa, ya Tuhan, bagi para pemimpin bangsa ini, kiranya melalui keputusan-keputusan yang diambil, karya-Mu semakin nyata,
pemulihan-Mu bagi bangsa ini semakin nyata. Dan bila saat ini ya Tuhan, kami mengingat saudara-saudara kami yang masih dalam kelemahan tubuh, kami mau mengingat setiap nama yang saat ini membutuhkan kasih pertolongan dan pemulihan dari-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau yang memulihkan, Engkau yang hadir dalam setiap proses, dan Engkau yang bersama dengan saudara-saudara kami ini. Pakailah kami ya Tuhan, juga menjadi sahabat dalam perjalanan bagi mereka yang kehilangan, bagi mereka yang membutuhkan kasih. Kiranya Engkau memakai kami lewat sapaan kami, orang-orang boleh merasakan dan mengalami kasih-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang menantikan, yang sedang menjalin relasi dengan pasangan. Kiranya Engkau memberkati setiap hubungan yang mereka jalin. Kiranya melalui hubungan yang mereka bangun, ada Engkau yang bersama-sama dengan mereka, sehingga dari relasi mereka semakin banyak orang melihat kebaikan-Mu. Kami berdoa bagi sahabat kami yang saat ini sedang menantikan pasangan hidup. Tuhan, Engkau yang telah mempersiapkan. Kami yakin dan percaya melalui karya dan pemeliharaan-Mu, para saudara kami ini dapat menemukan pasangannya yang takut akan Engkau, yang membawa sukacita di dalam hubungan yang akan dijalin. Dan saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi gereja kami GKI Cepu, dalam setiap bidang pelayanan, BPH, anggota majelis jemaat, dan seluruh umat. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan kesehatan, berkat dan sukacita yang melimpah-limpah, sehingga seluruh umat di GKI Cepu ini boleh terus merasakan kasih setia-Mu di dalam kehidupan mereka. Dan bila kami saat ini merindukan untuk membangun, membeli gedung, membeli tanah di belakang gereja ya Tuhan, Engkau juga yang memakai segala upaya kami untuk Engkau berkarya di dalam kami mengumpulkan dana pembangunan, dana pembelian, dan semakin nyatalah karya-Mu melalui gereja-Mu ini. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita mengambil peran di dalam kehidupan kita dengan terus melakukan kebaikan
di tengah-tengah krisis. Jadilah penopang-penopang yang terus menolong orang-orang di sekitar kita. Mari kita nyanyikan dari KJ 432, Jika Padaku Ditanyakan. Bait yang pertama dan yang kedua. Padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Pada malam hari ini kami dapat mengikuti persekutuan doa sampai akhir. Kiranya Tuhan, Engkau yang membimbing dan memimpin kami, Engkau yang memampukan kami menjadi penopang-penopang di dalam kehidupan kami, yang menolong sesama, yang menolong banyak orang dimanapun kami ditempatkan. Kiranya Engkau memberkati kami dan menyertai kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari, dengan terus menuntun kami sebagai penopang yang telah diteladankan oleh Hur. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibadah telah selesai, kiranya Tuhan memberkati kita semua.